Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo jadi orang bijak, belajar dari dalam kitab Amsal. Malam ini, Amsal yang kita pelajari terambil dari dalam pasal yang kelima. Dalam pasal kelima ini ada 23 ayatnya yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat Mengenai Perzinahan. Di dalam bagian ini, Kitab Amsal memberikan pesan atau nasihat untuk menjauhi perempuan jalang yang menggoda dan untuk menjadi setia kepada istri yang dimiliki. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Digambarkan bahwa perempuan jalang atau perempuan yang menggoda ini memiliki bibir yang manis, yaitu berarti yang dapat mengucapkan kata-kata yang terlihat baik, yang manis, yang menggoda, sehingga dapat membuat jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Amsal memberikan nasihat untuk menjadi orang-orang yang belajar berhikmat dan bukan menjadi orang bodoh yang mudah sekali jatuh kepada rayuan dari orang yang mau menggoda. Bagi Amsal, menjadi sebuah hal yang penting untuk memiliki kesetiaan sebagai hal yang perlu dijaga dalam kehidupan orang yang berhikmat. Menjaga kesetiaan atau menjaga komitmen kehidupan tentu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Godaannya banyak, bisa datang dari orang-orang yang dikenal maupun tak dikenal. Dan bagi Amsal menjadi sebuah hal penting untuk tidak mengikuti pikiran sendiri. Karena menghadapi godaan-godaan dengan pikiran sendiri akan membuat kita mudah untuk jatuh. Menghadapi godaan yang ada, maka Amsal menasehati untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Menjadi orang-orang yang melihat kesetiaan sebagai sebuah hal penting. Dalam ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan, karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Ia bisa tersesat karena banyaknya godaan. Akhirnya jadi jatuh deh. Ya, karena memang ya masih manusia ya Dombi. Namun disitulah kemudian menjadi sebuah hal yang penting menjadi manusia-manusia yang belajar berhikmat untuk tidak mengikuti pikiran sendiri atau membiarkan diri tergoda, tetapi menjadi orang-orang yang menjalankan perintah atau kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan bahwa semua jalan orang itu terbuka di depan Tuhan. Tuhan mengawasi, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengawasi bukan sekedar untuk memberi hukuman jika jatuh. Tapi Tuhan mengawasi kehidupan setiap kita untuk menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Tak bosan-bosan firman Tuhan berbicara kepada kita, memberikan peringatan-peringatan kepada kita untuk kita dapat menjalankan kehidupan dalam kesetiaan. Setia pada komitmen-komitmen hidup kita, setia kepada keluarga, setia kepada apa yang kita juga janjikan pada orang-orang lain, dan terutama tentu hidup setia di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertambah bijak dan tidak mudah tergoda oleh apa yang ada di sekitar kita. Mari kini kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini.
Kami telah kembali belajar dari dalam kitab Amsal. Maka biarlah kami juga menjadi selangkah lebih bijak dalam hidup ini dan menghadapi setiap godaan-godaan yang ada dengan mengikuti kehendak dan rencanamu serta berpegang untuk menjadi orang-orang yang setia. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai, memberikan kedamaian dan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, maupun juga di dalam usaha, atau juga dalam membuat rencana kehidupan ke depan, maupun juga dalam berbagai kondisi kesehatan yang ada, yang mungkin karena sakit atau lemah tubuh mengalami berbagai pergumulan. Jamahanmu Tuhan kiranya beserta dengan setiap umatmu dimanapun berada. Biarlah umatmu terus punya pengharapan kepada Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rencana pernikahan dari Aditya dan Tirsa pada tanggal 25 Mei nanti. Semua persiapan dan pelaksanaan kiranya berjalan baik dan mereka dapat sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan memohon berkat-Mu untuk kehidupan rumah tangga mereka dan mereka dapat menjadi teladan dan kesaksian. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang telah lulus maupun wisuda, maupun mereka yang juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan sertai mereka agar mereka juga dapat terus membuka diri mereka untuk belajar dan mengisi waktu-waktu libur mereka nanti juga dengan sukacita. Berkatilah setiap mereka yang menghadapi ulangan, ujian, agar setiap anak-anak juga dapat menggali dan melatih diri mereka dan menambah ilmu mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dalam berbagai pergumulan kami yang ada dan kerinduan kami agar negeri ini menjadi lebih baik. Tuhan berkatilah setiap aparat keamanan, aparat pemerintahan, aparat hukum dalam menjalankan tugas mereka. Para wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin di negeri ini biarlah memimpin dan mengambil kebijakan, keputusan untuk kemajuan bersama. Tuhan patahkan niat-niat buruk dari mereka yang hendak mengacau. Dan Tuhan gantikan dengan niat-niat yang baik. Semakin banyak orang yang baik yang kiranya dapat melakukan langkah-langkah yang nyata untuk membangun negeri ini. Sertai juga ya Tuhan perdamaian dalam dunia ini. Dalam berbagai ketegangan-ketegangan yang ada antar bangsa. Di dalam berbagai situasi yang sulit dan tak mudah mencari solusi yang ada. Hikmat-Mu terus beserta. Dan bahkan juga berbagai informasi maupun media massa dapat memberikan berita-berita yang baik sehingga dapat melihat situasi dengan lebih bijak lagi dan banyak hal yang kemudian menjadi langkah-langkah terbaik untuk menjaga perdamaian ke depan. Kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan, sertai kami Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Awasi kami dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari, selamat menjalankan malam hari ini dan salam 3S. Sehat, Semangat dan sukacita. sukacita. Tuhan memberkati.